الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasmu karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral fudala wal kurama wal mu'izzah أيها الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Bilkhusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus PKM Masjid Jami' Nurul Jannah, yang kita doakan semoga selalu di dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan kekuatan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim, insyaallah semoga sama-sama kita selalu di dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah. Dengan tak lupa kita pula sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kembali dengan masih Allah tetapkan kita bermacam-macam nikmat, panjang umur, sehat afiat dalam taat, dan juga nikmat Allah limpahkan di hati kita petunjuk dan pertolongannya, serta dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kita kembali bisa duduk i'tikaf di masjid sama-sama, kemudian niat talabul ilm, menuntut ilmu agama karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima segala apa yang kita lakukan ini sebagai bahagian ibadah kita, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang penuh keberkahan dan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan nanti kita di yaumil mahsyar dalam perkumpulan para ulama, para salihin, para awliya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi ad-darain amin. Ila an qala wa qala radiyallahu ta'ala anhu, al-fasl as-sadisu fil ikhlas was-sidqi. Bermula pasal atau bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas dan benar. Adapun ikhlas dan siddiq atau siddiq itu benar, yaitu suatu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syarak atau oleh agama, dan tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Artinya tiada disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka itu karena berbuat ibadah padahal ia ikhlas di dalam hatinya, yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang hamba itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti riya dan sum'ah dan wujud dan barang yang sebagainya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Artinya, adakah tiada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agama yang khalis. Artinya, yakni tiada ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melainkan agama yang suci, agama yang murni.
Al-Faslus Sadis, bab yang ke-6 daripada taat atau ibadah-ibadah yang di dalam hati. Setelah kita selesai membahas yang kelima, yaitu adalah syukur. Yang keenam, ibadah hati adalah ikhlas dan siddiq. Siddiq itu artinya benar. Bermula pasal yang keenam pada menyatakan ikhlas dan juga siddiq atau benar. Dan ikhlas dan siddiq adalah sifat yang kepujian, yaitu sifat yang dipuji oleh syarak atau oleh agama. Artinya ikhlas ini adalah diperintah oleh agama. Termasuk ibadah hati kita, yaitu di dalam hati kita ada yang namanya ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Jadi setiap bab, awal-awal bab selalu saja musannif itu atau pengarang kitab itu memulainya dengan menyebutkan dalil-dalil dari bab yang beliau sampaikan, baik dari Al-Quran ataupun dalil daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya bab ikhlas, jadi Al-Quran ikhlas, hadis Nabi tentang ikhlas, kemudian dan maka tentang ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Artinya wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa, melainkan liya'budullaha, agar mereka menyembah atau beribadah kepada Allah. Mukhlisin, dengan mereka ibadah itu adalah ikhlas, lahu din, di dalam menjalankan agama. Sambungan ayatnya, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Terjemahannya begini, dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah melainkan adalah supaya beribadah atau memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah di dalam menjalankan agama yang lurus, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Zalika, yang demikian itu, amal ibadah yang ikhlas, mendirikan salat, menunaikan zakat. Zalika, yang demikian itu, maksudnya yang tiga tadi, dinul qayyimah, itulah orang yang beragama yang lurus, agama yang tegak. Coba kita perhatikan di ayat ini dahulu. Allah mendahului dengan harfun nafi kalau dalam ilmu bahasa Arab, wa ma, dan tidaklah. Itu dalam ma ini macam-macam artinya. Bisa jadi nanti apakah, bisa jadi nanti apa-apa. Maknanya artinya kalau dalam bahasa Arab bisa jadi juga artinya tidaklah. Nah, bisa jadi mak ini gak ada arti apa-apa, dia sebagai tambahan saja dalam bahasa Arab. Jadi huruf mak dengan alif situ aja, kalau dalam bahasa Arab itu maknanya bisa banyak. Bisa apa-apa, bisa gak ada sama sekali maknanya, dia namanya mak zaidah, mak tambahan saja. Bisa jadi mak itu namanya mak nafi, artinya mak yang dia maknanya tidak. Maksudnya adalah menafikan, meniadakan. Artinya menafikan, meniadakan. Contoh umpama begini, tiada yang boleh masuk rumah kecuali orang yang sudah mandi. Berarti kemudian yang hanya masuk rumah itu boleh adalah orang-orang yang sudah, selain daripada itu boleh nggak? Nggak, karena ada huruf ma.
Ya, nah, coba lihat perhatikan ayat ini, kita kan sering baca, bahkan hafal insyaallah semua. Kemudian ayat ini surah Al-Baqarah ini, wama dan tidak umiru, mereka diperintah, dan tidaklah mereka diperintah. Tambah lagi kemudian illa isbat namanya dalam ilmu bahasa Arab. Allah tetapkan, Allah perkuat, dan tidaklah mereka diperintah kecuali atau melainkan. Ini adalah penguatan. Misalnya, tidak boleh masuk masjid kecuali sudah berwudu. Tidak boleh, itu adalah penafian. Artinya kalau nggak wudu nggak boleh. Melainkan illa, itu bahasa Arabnya illa, bahasa Indonesianya melainkan, itu menetapkan, isbat namanya. Ya, artinya benar-benar yang bisa masuk masjid hanya orang yang sudah ada wudu. Sekarang lihat ayat ini. Wa ma umiru, dan tidak mereka diperintah. Artinya nggak ada perintah yang lain. Tidak ada perintah yang lain. Apa perintah yang ada? Kalau perintah yang lain nggak ada. Ma wa ma, dan tidak diperintah mereka. Artinya tidak ada perintah yang lain. Illa Allah tetapkan yang diperintah mereka itu, termasuk kita oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa perintah Allah? Liya'budullah, agar kita menyembah dan beribadah kepada Allah. Itu yang pertama dulu. Jadi kita ini disuruh oleh Allah di dunia ini untuk apa? Ibadah. Ada nggak perintah lain? Karena tadi kan kalimatnya tidak diperintah kecuali untuk ibadah. Berarti ada disuruh yang lain kita oleh Allah. Nah, yang disuruh hanya ibadah. Ya, jadi tugas utama kita di muka bumi ini tidak lain semata-mata hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada atau gak diperintah kita misalnya bekerja gak diperintah, makan minum gak diperintah, apalagi bersenang-senang gak diperintah, apalagi macam-macam gak diperintah. Pokoknya perintahnya cuma satu, ibadah. Lalu kenapa kita bekerja? Kenapa kita makan? Kenapa kita bersenang-senang? Maka adanya itu semua selain dari ibadah yang halal atau apalagi yang disuruh oleh Allah, tujuannya adalah untuk membantu memudahkan ibadah. Artinya kenapa kita bekerja sementara Allah di Al-Quran menyatakan wa ma umiru illa kita nggak disuruh di dunia ini kecuali suruhannya hanya untuk ibadah. Nah, kenapa kita bekerja? Saya bekerja itu niatnya biar bisa membantu dalam memudahkan ibadah. Itu tujuannya. Kenapa makan? Kenapa minum? Coba bayangkan kalau nggak makan nggak minum, coba. Datang ke masjid, sholat tarawih 23 rakaat misalnya. Kuat? Atau taklim misalnya kayak gini, taklim kopi nggak ada, gorengan nggak ada, kuat lah. Kok kuat? Alhamdulillah. Berarti nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Berarti kuat, insyaallah kuat, nggak ada masalah. Artinya lebih baiknya kemudian makan minum itu tujuannya bukan sekedar makan dan minum, karena itu nggak disuruh kita. Kalau kita makan minum tujuannya hanya sekedar untuk makan minum, berarti kita melenceng daripada tujuan. Harusnya kenapa makan, kenapa minum, supaya makan minum ini membantu menguatkan. Kenapa jadi bersenang-senang, kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang kemudian supaya kemudian tidak bosan hanya di dalam ibadah. Coba bayangkan kalau kemudian 1 kali 24 jam itu bangun tidur, sholat, habis sholat baca Quran, habis baca Quran zikir, habis zikir kemudian sholat lagi, habis sholat baca Quran lagi, kemudian itu aja terus. Coba bayangkan. Gak usah gitu, yang mungkin tiap minggu aja kan kita ini bisa bosan. Lalu ada hal-hal lain yang halal, yang bersenang-senang, boleh ya nikmati yang halal, yang bersenang-senang selama itu
Supaya apa? Supaya selesai itu kemudian kita ibadah tidak muncul rasa bosan. Nah, ingat, kita itu disuruh di dunia ini tidak ada perintah lain dalam Al-Quran terkecuali Allah menyuruh kita untuk beribadah. Adapun yang lain-lain adalah untuk membantu, memudahkan dan membantu menguatkan daripada ibadah. Itu yang pertama dulu. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali di dalam Ihya itu menyebut bab ini 3 ditambah oleh beliau, kitab niat wal ikhlas, siddiq, kitab niat, ikhlas dan siddiq. Di awalnya itu mukaddimah pembukaannya, kemudian kitab Ihya Ulumuddin ketika bicara bab niat, ikhlas dan siddiq ini, Imam Ghazali mengatakan begini di dalam Ihya Ulumuddin beliau itu, qad inkashafa, kata Imam Al-Ghazali, telah terbuka, telah tersingkap, li arbabil qulub, bagi orang yang memiliki hati, bagi orang yang memiliki akal, bi basiratil iman, yang hatinya itu, yang akalnya itu tadi melihat dengan pandangan yang di dalamnya ada iman. Telah terbuka, kata Imam Ghazali, telah tersingkap, qad inkashafa li arbabil qulub, bagi orang yang memiliki hati, bi basiratil iman, yang hati itu memandang dengan pandangan iman. Syaratnya hati itu memandang dengan pandangan wa nuril Quran, dan dengan pandangan cahaya Al-Quran, maksudnya ini. Bagi orang, kata Imam Ghazali, bagi orang yang punya hati, yang hatinya itu memandang dengan pandangan iman dan ilmu. Dan syaratnya 2, bagi orang yang memandang dengan hati yang pandangan itu adalah pandangan iman dan pandangan ilmu. Apa yang dilihat itu? Kata Imam Ghazali, al-wusula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. Tidak akan memperoleh seseorang kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Ini perkataan Imam Ghazali. Orang yang memandang dengan hati, yang hatinya itu memandang bukan dengan hawa nafsunya. Saya ulang ya. Orang yang punya hati, lalu dia memandang si hati tadi bukan dengan pandangan hawa nafsu, tetapi dengan pandangan iman dan Al-Quran, dengan pandangan iman dan cahaya Al-Quran, maka kata Imam Ghazali, dia akan paham, dia akan melihat dengan mata hatinya bahwa bahagia itu adalah dengan ilmu dan ibadah. Berarti bila orang memandang namanya bahagia itu kalau mewah, namanya bahagia itu kalau megah, namanya bahagia itu kalau punya segala-galanya, kalau punya hartanya banyak, jabatannya tinggi, bahagia itu. Berarti orang itu memandang dengan hati yang di dalamnya pandangan itu didasari oleh hawa. Asal orang itu memandang dengan pandangan iman dan ilmu, memandang dengan hati yang di dalamnya ada iman dan Al-Quran, maka mau tidak mau, kata Imam Ghazali, dia akan melihat, dia akan merasa, dia akan menyadari dengan mata hatinya tadi bahwa yang namanya hidup bahagia itu bila ada ilmu dan bila bisa ibadah. Ya, lihat di diri kita masing-masing. Selama ini kita bahagia apa? Saya bahagia kalau pekerjaan lancar. Saya bahagia kalau kemudian punya ini, punya itu. Saya bahagia kalau kemudian bisa memiliki ini, bisa memiliki itu, kalau mampu mencapai ini, kalau mampu mencapai itu. Maka berarti mata hati kita memandang itu
bisa jadi karena kesenangan diri sendiri, atau bahasa agamanya melihatnya kita dengan mata hati, yang mata hati itu adalah hawa nafsu. Nah, kita kaitkan dengan subhanallah tadi. Allah menyuruh kita hidup di bumi ini tujuannya untuk ibadah. Sedangkan ibadah itu adalah kemudian kunci daripada kebahagiaan. Berarti Allah menyuruh kita, ingin kita hidup di bahagia sengsara. Allah menghendaki kita bahagia. Buktinya Allah suruh kita ibadah. Padahal Allah ambil manfaat kita dengan ibadah kita? Tidak sama sekali. Kita tidak sholat, Allah tidak musik. Kita tidak ibadah, Allah tidak turun pangkat. Kita kemudian tidak ada yang memakmurkan musik, kita tidak ada yang baca Al-Quran. Sedikit pun tidak ada mengurangi, menurunkan derajat kemuliaan Allah. Cuma Allah menyuruh kita ibadah supaya kemudian kita itu memperoleh kebahagiaan. Karena akal yang sehat, yang di dalamnya ada iman, ada Imam Ghazali akan melihat bahwa yang namanya bahagia itu bila ada ilmu bisa ibadah. Maka rasakan ya. Mungkin secara kehidupan misalnya tidak banyak yang kita punya dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa istiqomah ibadah, ketika kita bisa istiqomah belajar ilmu, maka kemudian Allah akan beri ketentraman yang itu tidak didapat hanya sekedar dengan punya daripada materi-materi atau ekonomi dari sisi kehidupan dunia. Maka sering muncul kalimat orang-orang yang mereka misalnya waktu jauh dari Allah, mereka jauh dari ibadah kepada Allah, padahal dari sisi materi mereka punya segala-galanya. Apa kemudian yang mereka ungkapkan kalau mereka jujur dengan hati mereka? Pasti satu yang mereka akan nyatakan, ada rasa yang kurang di dalam hati, ada rasa yang kosong di dalam hati. Itu pasti. Kenapa? Karena kebahagiaan itu datangnya bukan dari bentuk kepemilikan atas sebuah materi, tapi datangnya dari ibadah. Sedangkan mereka memiliki segala-galanya, tetapi ibadah kemudian mereka lalai demi Allah, tidak akan penuh hati mereka dengan ketentraman. Selalu akan ada rasa yang hilang, selalu akan ada yang kosong di dalam hati mereka. Kenapa? Mereka salah tujuan mencari bahagia daripada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Allah nyuruh kita di dunia ini ibadah. Mereka mencari di dunia ini yang lain daripada ibadah. Bahkan demi mencari yang lain itu mereka meninggalkan ibadah. Percaya aja mereka turun naik mobil, mereka keluar masuk rumah mewah, gedung megah dan lain sebagainya. Tidak akan ada di hati mereka yang namanya ketentraman dan kebahagiaan. Pasti tanya ya, kalau orang kaya lalu kemudian bahasa kasarnya waktu dia dulu hidup cukup bahkan lebih memiliki segala-galanya, lalu mereka kemudian berubah dengan ibadah, pasti yang mereka pertama ceritakan ketika dulu saya jauh dari Allah, saya rasa apa, rasa kosong di hati saya, ada rasa yang kurang. Itu pasti. Maka di bab ikhlas ini Imam Ghazali membuka bahwa orang yang terlihat dengan pandangan mata batinnya, yang di dalamnya ada iman dan ilmu, akan sadar bahwa kebahagiaan itu kuncinya ilmu dan ibadah. Coba yang kita cari hidup di dunia ini bahagia. Iya kan, bahagia dunia dan akhirat. Sementara yang punya dunia, yang mengatur dunia, yang menciptakan kita, memberikan resep bahagia itu ini. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, bisa maknanya dengan ibadah kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Lalu kita mencari misalnya ketentraman hati di sesuatu yang sesuatu itu lain daripada ibadah, tidak akan pernah ketemu yang namanya ketentraman, kebahagiaan. Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata-nyata menafikan tujuan yang lain di kehidupan ini
ini Allah cuma memerintahkan kita untuk ibadah. Maka selalu kita minta mudah-mudahan kita itu istiqomah. Yang berat itu kan istiqomah. Paham Allah mudah-mudahan ya. Jadi kalau misalnya hati rasa kosong, hati rasa hampa, berarti ada ibadah yang lagi kurang kita laksanakan atau sudah kita laksanakan tapi belum kita sempurnakan. Bisa jadi saya sudah sholat tapi kemudian hati saya rasanya gak pulang, rasa ada beban, rasa ada masalah, rasa ada sesuatu yang kurang. Coba bisa jadi koreksi, jangan-jangan bisa jadi sholatnya kita belum benar, belum baik, belum sempurna. Yang sholat gak sempurna saja bisa jadi hatinya akan masih tetap merasa kosong. Bagaimana orang yang kemudian hidup meninggalkan sholat? Gak akan pernah dapat ketentraman apapun, gak akan pernah dapat kedamaian apapun. Akan selalu ada di dalam hatinya itu ruang yang kosong, sisi yang kosong. Karena apa? Karena sisi itu hanya akan bisa terasa penuh, akan bisa terasa lega kalau kemudian diisi dengan ibadah atau kegiatan yang namanya ibadah. Maka lihat wa ma umiru illa kita tidak disuruh kecuali untuk ya'budullah, ibadah kepada, baru kemudian mukhlisin. Setelah ibadah maka hendaknya ibadah itu ikhlas. Saya tanya, ibadah dulu baru ikhlas atau ikhlas dulu baru ibadah? Coba lihat kalimatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, dan mereka sekali tidak diperintah kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Saya tanya, ibadah dulu baru ikhlas atau ikhlas dulu baru ibadah? Ibadah dulu baru. Kalau ada orang yang saya percuma ibadah kalau nggak ikhlas, nanti nunggu ikhlas baru ibadah. Terbalik. Karena perintahnya ibadah dulu. Masalah nanti ikhlas, nanti belajar sambil kemudian ibadah sambil belajar ikhlas itu seperti apa, bagaimana nanti. Kalaupun awal-awalnya belum ikhlas tapi terus saja ibadah sambil belajar, maka ujung-ujungnya sangat mungkin Allah beri yang namanya ikhlas. Kalau nunggu ikhlas baru ibadah, tidak akan pernah ibadah karena menyalahi prosedur. Prosedurnya adalah ibadah dulu baru akan hadir yang namanya ikhlas. Saya nanti jadi sedekah nunggu ikhlas, nggak akan sedekah. Saya nanti dia baca Quran kalau nunggu, saya nanti sholat sunnah kalau nunggu ikhlas, nggak akan. Jadi setelah perintahnya ibadah, lalu kemudian perintahnya hendaklah ibadah itu ikhlas. Coba kita perhatikan secara utuh lagi ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Sampai situ dulu. Satu. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan adalah untuk memurnikan ketaatan, mengikhlaskan ketaatan atau ibadah dalam menjalankan agama yang lurus. Satu ya kan? Sambungannya wa yuqi mushalah, dan disuruh mereka mendirikan salat. Wa yu'tu zakat, dan disuruh mereka membayar zakat. Satu ya, ibadah ini. Dua, disuruh salat. Tiga, zakat. Ujungnya apa? Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar. Beragama yang benar itu yang tiga ini. Agama yang lurus itu yang tiga ini. Coba kita rinci tiga ini kenapa? Jadi disebut tiga aja kemudian nggak ada haji kan, nggak ada umroh kemudian dan lain sebagainya. Lihat, mukhlishina lahuddin. Mereka ikhlas dalam beragama, menjalankan ibadah. Ikhlas ini kemudian di mana letaknya? Berarti ibadah Lalu yang kedua, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Salat ibadah hati juga. Misalnya diem lagi salat, karena lagi salat di hati. Salat gimana? Apa? Salat di batang tubuh atau di jasad atau fisik. Berarti
jasadi. Kalau ikhlas yang pertama ibadah hati, jasad salat ibadah yang ketiga. Bayar tuh zakat, bayar zakat apa? Pakai hati. Kalau berkorban bisa korban perasaan. Kalau zakat nggak ada zakat perasaan. Zakat pakai berarti ibadah maliyah, ibadah tidak dzalikat dinul. Ini agama yang benar, ibadah hati, fisik atau jasa, ibadah harta atau mal. Itu Islam. Kalau haji ibadah apa? Fisik sekaligus juga pokoknya namanya agama yang lurus itu tidak akan lepas dari 3 bentuk ibadah ini. Ibadah hati, ibadah jasad, ibadah harta. Ada orang kemudian sholatnya rajin, duit banyak tapi pelit, berarti luruslah agamanya. Saya tanya, orang rajin sholat, duit banyak tapi pelit, luruslah. Ada orang rajin sedekah tapi nggak sholat, luruslah. Ada orang duit banyak pelit nggak sholat, tambah berkah lagi. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan yang namanya agama yang lurus itu, yang kalau misalnya kemudian diberi harta banyak, ibadah harta kerjakan, ibadah jasad fisik kerjakan, misalnya sholat dan juga ibadah hati. Saya kemudian duit dan banyak Ustaz, berarti ibadahnya cuma hati dan jasad. Saya kemudian misalnya lagi jasad nggak bisa sempurna ibadah, artinya sakit-sakitan ya. Kalau sholat itu ya saat, maksudnya tidak bisa sempurna kayak orang sehat karena sakit-sakitan, tapi duit banyak, maka dia apa bahasanya unggulannya atau kemudian yang dia tunjukkan adalah ibadah harta. Syukur-syukur kemudian sehat tetap tubuh, duit banyak. Ya Allah, ada yang amin satu pun. Batang tubuh sehat, duit banyak. Malaikatnya ada lewat. Maka inilah agama yang lurus. Ada ibadah hatinya, ada ibadah jasadnya, ada ibadah hartanya. Cuma di antara 3 ini, saya ulang lagi, mana yang lebih dulu disebut oleh Allah? Hati, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dahulu disebut ikhlas, baru ibadah jasad, baru ibadah harta. Zalika dinul qayyim, ini yang benar-benar lurus dalam beragama. Ini agama yang lurus, ibadah hati, ibadah jasad, ibadah harta. Tapi antara yang 3 ini kemudian mana yang dulu Allah sebut? Yaitu ikhlas. Maka itu benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang jasad dan rupa kalian, tapi yang pertama kali Allah lihat adalah hati. Karena ibadah jasad, sholat ataupun yang lainnya, ibadah harta, zakat, sedekah dan lainnya, bila tidak disertai dengan ikhlas, maka ibadahnya tidak diterima. Ini maksud ayat ini. Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana mengamalkan agama yang benar, yaitu kemudian dengan 3 tadi. Yang pertama dan yang utama adalah ikhlas. Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya beliau mengatakan begini, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fih. Kata Ibn Athaillah, amal-amal itu semuanya, baik sholatnya, sedekahnya, zakatnya, hajinya dan lain sebagainya, amal-amal semua ibadah itu
suatu qaimatuh, seperti kemudian fisik atau seperti rupa yang nampak, seperti jasad, gampangnya gitu. Amal ibadah kita itu, sholat kita, zakat kita, sedekah, haji dan lain sebagainya itu seperti jasad. Wa arwahuha, adapun ruh supaya jasad ini hidup, maka kemudian wujudu adanya sirril ikhlas, rahasia ikhlas di dalam jasad tadi. Jadi kalau amalan-amalan ibadah-ibadah itu umpama jasad, maka ruhnya dari amalan itu adalah ikhlas. Dengan pahaman lain bisa kita maknai begini: jika ada seseorang kemudian beribadah lalu di dalamnya tidak ikhlas,